Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jam 9, waktunya tidur ya. Saya mau tiduran, mau tidur malam. Tapi masih ingat aja sama Rizal Ramli itu yang kemarin wawancara hari Rabu ya. Satu peristiwa yang hidup yang nggak mungkin terlupakan ya. Ya, seorang tukang donat yang nggak punya pikiran tinggi sebenarnya itu bisa begitu dihargai ya oleh Rizal Ramli, Dr. Rizal Ramli, dan dia ini mengundang saya sebagai tukang donat gara-gara dia ngakunya udah ngamati lama sejak Pilpres itu mungkin ya, sebelum COVID-19 itu kan belum lama itu Pilpres kan sebelumnya kan. Saya juga sebenarnya nggak nyangka, tapi dalam hidup itu banyak misteri ya, dalam kehidupan itu sebenarnya kan. Hidup itu tidak seperti yang kita inginkan, hidup itu tidak seperti yang kita rencanakan ya, hidup tidak seperti yang kita imajinasikan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja ya. Perjumpaan dalam kehidupan itu bisa mengubah ya jalan hidup seseorang, dan perubahan itu kadang tidak disadari pada mulanya oleh orang yang bersangkutan, tapi justru orang lain yang melihat itu. Perjumpaan saya dengan Rizal Ramli yang mungkin ya menurut pihak tertentu sangat sederhana, bukan sangat sederhana, sangat biasa, tapi buat orang tertentu itu satu yang agak unik, mengejutkan mereka, sehingga komentar-komentar itu memang positif ya. Dalam positif mereka terkejut ya, saya sebagai tukang donat itu bisa diundang Rizal Ramli, baik yang disampaikan lewat WA maupun yang ada di komentar video-video yang sudah dimuat ya tentang Rizal Ramli itu. Saya pikir ada 8 atau 9 ya. Dan itulah hidup ya, that's life ya. Makanya kita dulu juga nggak pernah ya minta dilahirkan di kota A, di kota B. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di negara mana. Bahwa kita dilahirkan di negara Indonesia itu takdir Allah begitu, dan takdir Allah berlaku. Manusia hanya menerima. Perjumpaan saya dengan Rizal Ramli itu mungkin di luar perkiraan saya sendiri, tapi Allah sudah merancang itu. Bukan sebuah kebetulan. Allah yang mengatur kehidupan dan masa depan manusia, termasuk masa depan manusia hingga akhiratnya. Jadi yakinlah ya, dalam menjalani, dalam meniti kehidupan itu, kita tidak berjalan sendiri ya. Allahus Samad, samping kita bergantung kepada Allah, Allah itu menyayangi hamba-hamba yang selalu menjaga hubungan-hubungan baik dengan dia, dengan Allah itu. Jadi Islam selalu memberikan harapan ya, sepanjang kita memberikan satu kepasrahan, memberikan satu ungkapan dan perilaku bahwa kita tunduk patuh kepada Tuhan, maka Allah Rabbul Alamin itu selalu memberikan yang terbaik kepada manusia itu sendiri. Tidak ada pengalaman yang tidak berguna ya. Buat manusia, betapapun buruknya pengalaman itu, pasti pengalaman itu berguna ya. Menurut Allah sendiri bagi manusia itu, yang kadang-kadang manusia itu memang bebal ya, sukar untuk sadar kalau tidak dipukul, kadang-kadang tidak digoyang di tengah jalan itu. Kadang-kadang manusia kehilangan orientasi dalam kehidupannya, sehingga banyak melakukan deviasi atau penyimpangan, dan justru nilai-nilai kehidupannya merosot ya, karena panggilan dan rayuan dunia yang memang
indah ya, dan hijau memukau ya. Dalam konteks rayuan dunia, rayuan kekuasaan, rayuan kepentingan bisnis dan politik, itulah maka hadir ya seorang Rizal Ramli untuk mengingatkan tentang nilai-nilai dasariah manusia yang pada hakikatnya manusia itu ingin selalu cenderung kepada kebaikan, kepada kebenaran. Manusia itu cenderung kepada kejujuran ya. Tetapi rayuan-rayuan yang bercorak materialistik dan menjanjikan kesenangan sesaat itu membuat nilai-nilai kemanusiaan itu merosot tajam ya, tanpa disadari pada mulanya oleh manusia itu sendiri, karena dia nilai-nilai itu meluncur perlahan-lahan dalam kehidupan. Ketika dia tiba pada satu titik yang akan menjerumuskan dia baru sadar ya, bahwa langkah-langkah yang dia lakukan itu ternyata keliru, tetapi nasi telah menjadi bubur dan dia sekarang tangannya diborgol dan masuk penjara karena dia kehilangan orientasi, kehilangan perspektif dalam memandang kehidupan pada tingkat yang lebih luas ya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang saya terima dari Dr. Rizal Ramli yang memang keluaran Boston University ya. Dan ada cerita lagi yang mungkin menarik. Dia menceritakan istrinya almarhumah Ibu Hera yang arsitek lulusan ITB dan juga lulusan Harvard. Dia bilang Harvard ya, kalau saya bilangnya Harvard. Jadi masukkanlah, dialah orang pertama atau perintis arsitek yang minimalis. Jadi rumahnya Rizal Ramli itu konsepnya memasukkan bagian luar ke dalam. Jadi umumnya orang, kata Rizal Ramli, itu tidak mau diintip dari luar, tapi kalau rumah itu kemudian ditembok terasa sempit. Oleh karena itu rumahnya Rizal Ramli di depan maupun di belakang itu bukan dihalangi oleh tembok dengan halaman itu, tapi dihalangi oleh kaca yang bisa dibuka ya, sehingga tanaman-tanaman di halaman rumah yang kemudian baru di luarnya dekat jalan itu ada pagar, halaman di depan rumah itu penuh dengan tanam-tanaman termasuk mangga, itu terasa seperti masuk ke dalam rumah karena hanya dihalangi oleh kaca yang tembus pandang, sehingga ruang tamu dengan halaman rumah itu luas ya, dan akibatnya hanya memerlukan pencahayaan yang minimal karena cahaya masuk leluasa melalui kaca yang lebar itu pertama. Yang kedua, di samping cahayanya minim, sirkulasi udara juga menjadi sangat bebas karena begitu dibuka kaca itu maka oksigen dari luar masuk ke dalamnya. Dan yang ketiga, terasa ruangan itu meskipun kecil tapi terasa lebih luas karena seolah menyatukan ruang tamu dengan taman karena tembus pandang yang dibatasi oleh kaca, bukan oleh tembok. Jika dihalangi oleh tembok, rumah itu di ruangan tamu yang memisahkan ruang tamu dengan ruang depan, maka tentu terasa sempit. Tapi karena dihalangi oleh kaca, maka ruangan itu menjadi sangat luas ya. Begitu juga waktu saya dibawa ke ruang makan di belakang, itu ternyata di bagian ruang makan itu dibatasi dengan halaman belakang yang penuh dengan buah-buahan termasuk pohon mangga, juga dengan kaca, semuanya dengan kaca. Mungkin kamar pribadi yang betul-betul tertutup ya, dengan tembok dan pintu, tapi ruang makan dan ruang tamu itu sama-sama kita melihat pemandangan hijau di depan maupun di belakang. Itulah karya ya, kenangan terakhir atau kenangan mungkin yang selalu diceritakan oleh Bung Rizal
Ramli kepada tamu-tamunya tentang kecanggihan seorang Ibu Hera sebagai arsitek lulusan ITB dan Harvard Amerika, tentang karyanya yang masih dia bisa nikmati hingga usia senja, meskipun Ibu Hera yang meninggalkan 3 anak atau melahirkan cinta buah kasihnya 3 orang itu telah tiada, tapi tampaknya selalu hidup dalam kenangan seorang Rizal Ramli yang menurut saya sangat ramah dan open minded, terbuka pikiran-pikirannya dengan gagasan penuh dengan terobosan-terobosan, gagasan bagi perbaikan mutu demokrasi dan perbaikan kehidupan rakyat. Sejak dulu dia pikirkan, dan sekarang dia juga masih prihatin dengan rakyatnya yang masih susah. Rizal Ramli memang satu pribadi yang memihak rakyat, tapi pikiran-pikirannya sangat tajam, cemerlang. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah pertemukan saya sebagai Tuhan donat dengan seorang besar yang berjasa besar, bernama besar, yaitu Dr. Rizal Ramli. Terima kasih Bang atau Bung Rizal Ramli. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sober Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidur ya. Bismillah. Allahumma amut wa ahya.